بسم الله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صدق الله العظيم. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kembali menguatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan curahan kasih sayang Allah yang kita tidak mungkin bisa menghitungnya. Karena begitu melimpahnya anugerah Allah, nikmat Allah kepada kita semua. Pengajian ini kita jadikan sebagai salah satu rasa syukur kita terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita termasuk hamba-hamba Allah yang dikategorikan orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kajian 1 bulan yang lalu kita membahas tentang sabar. Tidak lengkap kalau kita membahas sabar, melaksanakan kesabaran, kalau tidak membahas dan melaksanakan kesyukuran. Karena sabar dan syukur merupakan paket yang harus kita tunaikan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu nisfani. Iman itu terbagi 2 bagian. Nisfun setengahnya, lisabri ada dalam kesabaran. Jadi kalau kita baru bisa melaksanakan sabar ketika mendapatkan ujian, cobaan, musibat, baru setengah dari iman kita. Wa nisfun, dan setengahnya iman itu lisyukri, ada dalam kesyukuran. Kelengkapan iman seseorang dalam hal sabar dan syukur baru bisa dikatakan sempurna iman kita ketika kita bisa sabar mendapatkan cobaan musibat dari Allah dan syukur atas anugerah yang Allah limpahkan kepada kita semua. Ada 4 kategori dalam hal sabar dan syukur. Ada tipe manusia, 4 tipe manusia. Yang pertama, tipe manusia yang bisa sabar ketika mendapatkan cobaan musibat dari Allah, tetapi tidak bisa syukur ketika mendapatkan kenikmatan. Ini tipe yang pertama. Dipasihan teu damang, sabar. Rugi usaha, sabar. Tetapi ketika mendapatkan kenikmatan, banyak uang, sehat, naik jabatan, dia tidak syukur. Berarti itu tipe yang pertama yang imannya baru setengah.
Tipe yang kedua, orang yang bisa syukur ketika mendapatkan kenikmatan. Diberi kesehatan dia syukur, tambah uang dia banyak syukur, naik jabatannya dia syukur, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Tetapi dia gagal ketika mendapatkan musibat. Tiasa sabar dina waktos dipasihan musibat, tetapi ketika mendapatkan nikmat dia tidak bisa syukur. Itu pun orang baru setengah keimanannya. Tipe yang ketiga, ini adalah tipe yang terjelek, numpang awona. Tipe orang yang tidak bisa sabar ketika mendapatkan cobaan musibat, pun dia tidak bisa syukur ketika mendapatkan kenikmatan. Bade naon wae nu ku Allah dipasihkeun, tidak ada pengabdian sedikit pun kepada Allah. Diberi sakit dia tidak sabar, diberi sehat dia tidak syukur. Dikasih uang banyak tidak pernah syukur, uangnya habis marah-marah. Ini tipe orang yang paling jelek. Maka yang kita harapkan dan Allah harapkan, tipe yang nomor 4 ini yang terbaik. Dan mudah-mudahan kita termasuk tipologi tipe orang yang keempat ini, yaitu orang yang bisa sabar ketika mendapatkan cobaan-cobaan dari Allah, pun kita bisa syukur ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kehidupan kita 24 jam dari mulai tidur sampai tidur kembali, maka apa? Sabar, syukur, sabar, syukur, syukur, sabar, sabar, syukur. Itu yang harus terus setiap hari. Bapak dan Ibu yang sedang duduk i'tikaf taklim di masjid ini, kita harus syukur kepada Allah. Karena ada teman saudara kita mungkin yang punya kesanggupan untuk datang, tidak bisa datang ke sini. Kita bisa menghirup udara, masih bisa bernafas, masih sehat, kita harus bersyukur kepada Allah. Karena ada saudara kita di rumah sakit di sana yang sedang meregang nyawa, yang sedang kesakitan. Kita harus bersyukur kepada Allah. Bapak dan Ibu sekalian, baik kita sekarang coba membahas tentang syukur. Kemarin sudah sabar. Kita syukur. Dalam Al-Quran, Allah menyampaikan kalimat syukur itu sebanding dengan sabar. Kenapa tadi iman itu setengahnya ada di syukur, setengahnya ada di sabar? Para ulama menghitung ada 75 kali Allah menyebut syukur. Dan itu sebanding 75 kali Allah menyebut kalimat bala, artinya sabar. Saya ulang sekali lagi. Bagaimana keseimbangan antara syukur dan sabar? Allah mengulang kalimat syukur sebanyak 75 kali. Dan 75 kali juga Allah menyebut kalimat bala, cobaan, supaya kita sabar. Syukur ini dari bahasa Arab yang sudah menjadi bahasa sunnah, bahasa Indonesia. Cara pengucapannya pun harus benar, bukan dengan S tapi dengan sya.
Hati-hati pengungkapan dalam bahasa Arab. Sebetulnya bahasa tergantung siapa yang menggunakannya. Karena kalau Bapak Ibu menggunakan kalimat syukur itu yang benar. Tetapi kalau ucapannya syukur pakai sin bukan pakai sya, itu artinya jauh berbeda. Kalau syukur, bersyukur, terima kasih. Kalau syukur, mabok artinya. Mabok. Sakaratul maut kan mabok. Sakarat. Bukan syakara tapi sakara. Orang mabok. Itu harus benar pengungkapan kalimatnya, katanya yaitu syukur. Pertanyaan pertama, Bapak dan Ibu sekalian. Kenapa saya, Bapak dan Ibu harus syukur? Itu. Jawabannya, syukur adalah bagian dari relasi hubungan kita dengan pemberi nikmat. Saya ulang. Syukur adalah relasi atau hubungan antara seseorang yang dikasih nikmat dengan yang mengasih nikmat. Dari yang diberi kepada pemberi harus nyambung antara yang memberi nikmat dengan yang diberi nikmat. Bapak dan Ibu, tidak mungkin ada kita kalau tidak ada yang menciptakan. Maka ada yang disebut dengan nikmat ijad. Ijad itu kita diciptakan dari tidak ada kepada ada. Kawitna Bapak Ibu abdi teu aya, ku Allah diayakeun. Penciptaan kita oleh Allah menjadi manusia itu harus menjadi kesyukuran kita kepada Allah. Kita diciptakan menjadi manusia. Untung Bapak Ibu tidak dijadikan binatang. Untung kita tidak dijadikan hewan. Untung kita tidak dijadikan tumbuhan, tetapi kita dijadikan oleh Allah manusia. Dan untung kita tidak dijadikan setan. Untung tidak dijadikan iblis, tetapi kita dijadikan manusia. Keunggulan manusia bahkan diunggulkan oleh Allah dalam Al-Quran melebihi malaikat. Wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat untuk menghormat sujud kepada Nabi Adam, manusia. Inni ja'ilun fil ardi khalifah, karena saya, Bapak dan Ibu oleh Allah dijadikan khalifah. Khalifah. Khalifah itu artinya pengganti. Ketika Rasulullah wafat, maka digantilah oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq wafat selesai, maka digantikan penggantinya, khalifahnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar wafat digantikan oleh Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Dan ketika Sayyidina Utsman wafat selesai, kekhalifahan digantikan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dan ini harus menjadi satu keyakinan kita Ahlussunnah wal Jamaah. Bapak Ibu, ini adalah keyakinan akidah kita bahwa kekhalifahan Khulafaur Rasyidun, khususnya yang 4 yang tadi, itu harus menjadi satu keyakinan kita. Tapi saya ingin kembali bahwa kita bersyukur kepada Allah. Kita dijadikan khalifah. Apa? Wakil Allah.
untuk apa? Fil ardi khalifah, bumi ini diserahkan kepada kita. Dunia ini diserahkannya bukan kepada malaikat, tidak Allah serahkan kepada jin, tidak Allah serahkan kepada hewan binatang, tapi dunia ini Allah titipkan, serahkan, amanahkan kepada Bapak Ibu kita semua. Ini kenapa kita harus bersyukur, karena kita harus mengelola, memakmurkan, mengeksplor, ya, mengeluarkan sebanyak-banyak kemanfaatan dari bumi ini. Ini syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kenapa kita harus bersyukur kepada Allah? Tadi relasi. Kalau dalam istilah ilmu tasawuf, syukur itu termasuk kepada maqam. Maqam itu derajat, tingkatan dalam hubungan kita dengan Allah yang paling tinggi. Kesyukuran itu ada di atas. Yang kedua, kita harus menyadari, dan tidak mungkin orang bersyukur kalau tidak sadar dulu bahwa tidak ada satupun yang ada dalam diri kita yang bukan datang dari Allah. Ini kalimat-kalimat kuncinya. Teu aya hiji perkara oge dina diri Bapak Ibu urang anu sanes ti Gusti Allah. Matak dina bahasa Sunda mah aya bahasa kirata cenah. Dikira-kira nyata. Nas dalam bahasa Arab, insan dalam bahasa Arab, diterjemahkan dalam bahasa Sunda mah manusia. Orang tua dulu manusia teh naon? Singkatan dina mananusia cenah. Manusia, manusia, mananusia, mana nu maneh, mana nu anjeun. Mana yang punya ibu? Kepemilikan semua adalah milik Allah. Tubuh kita ini milik Allah. Dari atas sampai bawah. Makanya kalimatnya inna lillah. Inna kami. Bukan saya tapi kami. Apa? Kalimat itu menunjukkan bahwa kita harus ada kebersamaan. Apa artinya saya bilang ngomong ceramah tapi orangnya tidak ada? Ada saya, ada bapak-bapak. Bapak-bapak di sini kumpul semua, ibu-ibu banyak di sini, tapi tidak ada penceramahnya. Ada penceramah yang bagus hebat tapi audiensnya tidak ada, mustaminya. Ini menunjukkan inna. Inna itu adalah kebersamaan. Inna, saya, bapak dan ibu, lillahi, milik Allah. Kagungan Gusti Allah urang teh. Urang mah teu ngaboga-boga. Allah memberikan anugerah yang luar biasa. Ini harus disebut. Salah satu kesyukuran itu ketika kita menyebut, mengingat apa yang Allah berikan. Aos ibu, akhir surat Ad-Duha. Bapak silakan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Diulang. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan terhadap nikmat Tuhanmu fahadis, ucapkan, ungkapkan, ceritakan. Maka dalam bahasa para kiai, bahasa santri ada yang disebut dengan tahadduts bin nikmat. Itu harus fahadis, tahadduts bin nikmat kieu, Bu. Alhamdulillah abdi mah keluarga teh lengkap.
Saroge sarehat, bojo sehat, anak-anak sehat. Barudak sakolana lulus, kerjana aralus. Nah, itu harus diungkapkan itu. Kenapa? Karena itu menyadarkan diri kita bahwa Allah memberikan kenikmatan kepada kita. Itu yang disebut dengan tahadduts bin nikmat, mengungkapkan apa yang Allah berikan kepada kita. Jangan yang diucapkan mengeluh dan mengeluh, entah di mana atau abdi mada. Sanes jalmi aya atuh. Kumaha abdi banges pangsiun tuh da kumaha teu cukup. Nah, itu yang disebut dengan jazua. Mengeluh dan mengeluh, mengeluh dan mengeluh. Tidak ada kesyukuran. Ungkapkan. Makanya yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimat yang harus paling banyak kita ungkapkan kalimat alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu gugah kulem naon? Apa yang kita ucapkan? Alhamdulillah. Korejat bangun, alhamdulillah ya Allah, saya masih bisa hidup. Makan itu ini dimakan, enak dan makan itu. Selesai, ungkapkan rasa syukur, alhamdulillah. Orang lain makannya pakai selang, susah lagi. Selesai minum, alhamdulillah. Selesai berpakaian, alhamdulillah. Selesai kerja, alhamdulillah. Selesai dapat ilmu, alhamdulillah. Lihat istri, aduh, ya Allah, alhamdulillah saya punya istri. Lihat suami, alhamdulillah saya punya suami. Alhamdulillah saya punya anak. Alhamdulillah saya bisa makan. Alhamdulillah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aktsaru ahlil jannah. Aktsaru ahlil jannah, kebanyakan penghuni surga. Kupingkeun Bu. Kebanyakan penghuni surga siapa? Al-hammadun, orang-orang yang banyak muji kepada Allah. Suruh muji ke Allah. Aktsaru ahlil jannah al-hammadun, susuurna kebanyakan penghuni surga yang menempati surga adalah al-hammadun, orang yang senantiasa muji dan muji. Pujian kepada Allah, pujian kepada Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Karena sebetulnya Bapak dan Ibu, kita itu kurang teh seueur keneh nikmat daripada musibah. Sok, mangga. Renungkan oleh kita, emutan ku Bapak sareng Ibu, kurang teh seueur keneh nikmat daripada musibah. Seueur mana sehat sareng teu damang, seueur keneh sehat. Seueur keneh mana nikmat sareng ayeuna teu nikmat, seueur keneh nikmat. Sok, mangga. Hanya kita kadang-kadang tidak sadar. Sehat setahun di pasien teu damang sabulan pan. Nah itu kieu-kieu teuing lila-lila teuing atuh ieu teh. Padahal sehatnya sudah dikasih 1 tahun. Banyak nikmat daripada tidak nikmatnya. Baik. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita yang luar biasa dan kita tidak mungkin bisa menghitungnya dan tidak mungkin bisa mensyukurinya. Walaupun kan dalam Al-Quran juga kata Allah tidak mungkin manusia bisa mensyukurinya, bukan berarti kita tidak mensyukuri, karena berusaha untuk syukur itu adalah syukur, mensyukuri nikmat. Nikmat ini ada nikmat yang besar Bapak dan Ibu sekalian.
Apa nikmat yang besar? Nikmat hidup. Nikmat hidup. Ini nikmat yang besar dari Allah. Karena kehidupan ini kesempatan untuk kita melakukan banyak kebaikan-kebaikan. Tetapi kalau sudah tidak hidup, maka kesempatan itu hilang semua. Matak cenah mengpeung masih hirup sacan datang maut. Dan geus maut terus setiasa naon-naon. Ini nikmat besar adalah nikmat kehidupan. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memberikan fasilitas sarana kehidupan yang lengkap, serba lengkap. Yang pertama ada yang disebut dengan lahir, fisik, badan, jasmani. Ibu upami ngeunteung ngaca rada lamian, lihat ada kaca yang bisa kita melihat, menonton, memperhatikan tubuh kita, sekujur tubuh dari atas ke bawah. Coba perhatikan dari atas sampai ke bawah. Kita kadang-kadang ketika bercermin tidak sadar siapa yang di depan kita itu. Bercerminlah. Biasa nama cermin teh kawan-kawan ibu bari dangdos, leres. Dangdos, bermake up, bercermin. Tetapi satu waktu kita bercermin melihat siapa ini, dari mana ini, sedang di mana ini, mau kemana orang ini, siapa orang ini, sedang di mana orang ini, dan mau kemana, min aina, wa fi aina, wa ila aina, saha eta anu nangtung ngajela gedeg katinggal ku urang. Kita bercermin, siapa itu? Dari mana dia? Sedang di mana dia? Dan mau ke mana dia? Jawabannya, minallah. Oh, tadinya orang itu tidak ada. Urang teu aya, diayakeun ku Gusti Allah. Minallah. Sedang di mana? Fillah, sedang dalam genggaman Allah. Abdi bapak ibu teh sedang ada dalam genggaman Allah. Tidak ada yang lepas dari genggaman Allah. Sok bade ka mana bapak sareng ibu? Napak sancang, ngapung ngawang-ngawang, lurus bumi, silakan berkah itu, berkah dia, mau lepas ti Allah. Rek ka mana bapak? Bade ka mana ibu? Fillah, kita sedang dalam genggaman Allah. Bade ka mana? Pertanyaan yang ketiga. Mau ke mana? Ilallah. Nah, kalimat tadi inna lillahi, kami adalah milik Allah. Wa inna, dan kami ilaihi rajiun, akan kembali kepada Allah. Ti Gusti Allah sedang dalam genggaman Allah, akan kembali semuanya, dipaksa kembali kepada Allah. Allah menyiapkan kelengkapan tubuh kita. Ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan. Organ tubuh supaya syukur ya. Supaya seorang syukur ka Gusti Allah. Siapa orang ini? Ini adalah ciptaan Allah yang bernama manusia. Diberi apa? Segala-galanya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Lengkap. Ada lahir, ada batin. Ada jasmani, ada rohani. Jasmani teh nu katinggal Bapak Ibu. Casingna. Kalau sorina lamun mobil mah. Tapi apa artinya kalau sorry? Casing lahir kalau tidak ada batinnya. Lahir batin. Fisik nu katinggalna kurung cek orang Sunda. Nu katinggalna aya kuringna. Wih luar biasanya. Kurung sareng kuringna.
jasmani sareng rohanina, fisik sareng psikisna dilengkapi oleh Allah. Sabab jelema hirup teh jelema fisik jeung jerona nyawana ngahiji. Maot papisah antara jiwana, ruhna sareng fisikna. Ku Allah dilengkapi. Aya panca indera, cobi. Kita supaya kita bersyukur kepada Allah. Panca itu apa? 5. Indra itu penemu. 5 hisi. Kaiji naon Bapak sareng Ibu? Soca. Dalam mata kita ada 2 nikmat. Soca teh aya 2 kenikmatan. Hiji nikmat melihat, yang kedua nikmat bisa membedakan yang dilihat. Coba, luar biasa. Soca Bapak Ibu abdi ku Allah dipasihan 2 fungsi. 1 fungsinya melihat, yang kedua bisa membedakan yang dilihat. Allahu Akbar. Bukan hanya melihat tetapi membedakan semua yang dilihat. Tetapi kadang-kadang ku Allah dikurangi. Akhirnya apa? Pakai kacamataan Ibu. Dikurangi. Wa man nu'ammirhu nunaqqisu fil khalqi. Orang yang dipanjangkan umur itu oleh Allah akan dikurangi nikmatnya. Waos lengkap beres, tambah usia hiji-hiji. Gaya waosna kembali ke orok. Laras Ibu motos sepuh ini aki-aki keur orok nu dituangna bubur geus aki-aki ini datos eposna bubur deui. Wa man nu'ammirhu nunaqishu. Entong reuas Bapak sareng Ibu. Oh kenapa gigi saya rontok? Itu oleh Allah akan dikurangi. Supaya apa? Sadar, oh dengan itu ti Allah. Walaupun sekarang ada gigi palsu yang harganya tidak bisa seperti asli gigi, itu katanya sampai 30-40 juta hiji gigi teh. Bapak, we waos aya keneh teh alhamdulillah. Ya Allah. Kata gigi mahal-mahal teh berjeung teu bisa persis, enggak ada yang persis siga gigi nu aslina. Allahu Akbar. Soca mata. Allah memberikan mata, orang bisa melihat. Tidak kebayang kalau kita tidak melihat mata. Allahu Akbar. Maka kalau kita ingin bersyukur atas nikmat mata ini, sering-sering lihat orang yang tidak melihat. Bapak dan Ibu jalan-jalan ke rumah sakit, ternyata ada matanya yang hilang sebelah. Matanya lengkap tapi dioperasi. Allahu Akbar. Kita alhamdulillah masih bisa lihat. Itu satu nikmat mata. Makanya ada orang yang sombong. Dikasih kesempatan bisa ibadah 70 tahun. Sabar Ibu 70 tahun. Bapak, apakah kita sampai ke 70 tahun? Siangnya ibadah puasa, malamnya tahajud, baca Quran, sedekah, berjamaah, salat, zikir 70 tahun. Ibadah siang malam. Ketika dilanrat, ini bahasa Belanda ya, yang sudah jadi biasa bahasa kita Sunda, dilanrat, dihisab, disidang di hadapan Allah, ditanya, maneh baheula dibere umur 70 tahun, berang puasa ibadah penting tahajud, ibadah jeung ibadah luar biasa, sok naha anjeun asup ka surga hayang ku amal anjeun atawa ku rahmat Allah. Eta jalmi sombong.
Abdi mah hayang lebet ka surga teh ku amal abdi. Sabab abdi geus amal 70 tahun, beurang puasa, dipeuting tahajud, sedekah, baca Quran, ngaji berjamaah. Oh kitu, anjeun hayang asup ka surga ku amal anjeun, nya sok. Surah Allah malaikat sok hitung. Eta amal ibadah nu 70 tahun beurang peuting sagarupa ibadah dilakukeun. Sok urang timbang jeung nikmat ti kaula dibikeun ka eta jalma. Entong tubuhna sakujur jeung pelengkapanna. Entong waka paca indra nu 5 cokot we hiji. Socana panonna entong duanana sabelah we. Sok urang timbang nah berat mana kanikmatan nu ku Allah dipasikeun ka eta jalma sabelah panon jeung ibadah 70 tahun beurang peuting. Ternyata ketika ditimbang ibu dan bapak, ibadah siang malam selama 70 tahun ditimbang dengan kenikmatan yang Allah berikan dari mata sebelah bukan dua mata, ternyata masih berat kenikmatan sebelah mata dibanding dengan ibadah 70 tahun. Belum kalau matanya dua, belum ditimbang dengan telinga kita, belum ditimbang dengan otak kita, belum ditimbang dengan mulut kita. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat aku mana yang kau dustakan? Ternyata alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Maka Bapak dan Ibu sekalian, hakikat orang masuk surga karena kasih sayang Allah. Bangsulan deui. Hakikatnya orang masuk surga karena kasih sayang Gusti Allah. Ibadah kewajiban kita. Jangan ngandeli masuk surga karena ibadah kita. Sampai Rasulullah wala anak termasuk aku. Rasulullah mengatakan termasuk aku. Aku bukan karena masuk surga, bukan karena amalku. Siapa orang yang paling takwa, yang paling hebat ibadahnya di muka bumi ini selain dari Rasulullah? Rasulullah itu yang paling hebat. Tetapi Rasul mengatakan termasuk aku bukan karena amalku, tetapi karena anugerah Allah, kasih sayang Allah. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Yang kedua, kita sadari nikmat dari Allah yang luar biasa. Panca indera yang kedua, telinga, cepil, telinga. Allah berikan telinga. Nikmatnya dua. Satu, nikmat mendengar. Yang kedua, nikmat bisa membedakan apa yang didengar. Allahu Akbar, luar biasa. Tidak ada nikmat lahirnya mendengar, ada nikmat batinnya membedakan. Walaupun bapak dan ibu tidak melihat orangnya, ketika ada suara pasti bapak dan ibu bisa membedakan. Oh, si mamah tuh datang tuh. Naon sabna kadenge suarana cempreng tuh, cerewet deh. Bisa membedakan. Ini suara anak, ini suara suami, ini suara istri, ini suara kakek-kakek, ini suara Elvi Sukaisi, ya? Ini suara Oma Irama, ini suara adan, ini suara burung, ini suara kucing. Allahu Akbar. Allah memberikan kenikmatan yang luar biasa. Kita bisa mendengar dan bisa membedakan ratusan ribuan suara dengan kelengkapan telinga. Allahu Akbar. Nikmat. Kita tidak membayangkan Bapak dan Ibu ketika oleh Allah dicabut kenikmatan telinga kita. Kumaha upami telinga dicabut ku Allah nikmatna, disebat budeg teh. Mohon
Suanten anu raos teu ka kuping raosna, nu goreng patut teu ka kuping goreng patutna. Tidak pernah menikmati keindahan suara-suara. Kenapa? Karena Allah tidak memberikan nikmat di telinganya. Alhamdulillah. Yang ketiga, wa ma bi ni'mati rabbika fahadits. Kita ungkap ini, ungkap. Supaya bapak dan ibu kita menjadi orang yang syukur, supaya sadar, menyadari, oh betapa Allah luar biasa kasih sayangnya kepada kita. Mata, telinga, apa ibu? Hidung. Di hidung bapak ibu kita ada dua nikmat. Satu nikmat kita bisa mencium. Orang Sunda nyebutnya ngangse. Luar biasa itu. Kenapa ada jualan parfum? Karena kita dikasih hidung oleh Allah. Mau laku tukang parfum walaupun harganya 1 gram 1 juta. Parfumnya dari Prancis, tapi irungna ku Allah dicabut. Naon manfaatna? Parfum kalau tidak ada penciuman. Allahu Akbar. Kita bisa mencium, ngangse, dan membedakan apa yang dicium oleh hidung kita. Ieu mah seungit pisan. Ieu mah minyak wangi teh sarua jeung anu di kuburan ieu mah. Ieu mah bau hitut nya. Allahu Akbar. Tanda-tanda yang kena Covid itu hilangnya penciuman. Tanda-tanda yang kena Covid itu penciumannya hilang. Itu. Makanya kalau bapak, ibu, asa bau angin itu nya, mama, alhamdulillah, mau sabna masih berfungsi hidung. Saha itu nu hitutnya, alhamdulillah saya masih normal penciuman ini. Allahu Akbar. Allah memberikan luar biasa penciuman. Ya. Ini harum, ini tidak harum. Ini bunga mawar, ini bunga melati. Ini teh hijau. Ini teh apa? Itu dengan penciuman. Allahu Akbar. Allah memberikan kenikmatan yang luar biasa. 3, 4. Apa? Rasa. Bu, perasa. Rasa. Mulut, lidah, pengecap, rasa. Masak. Ibu. Asin teuing. Amis teuing. Hasem teuing. Rada pahit, rada peuheur. Nikmat, lezat, pas. Kenapa? Allah memberikan lidah. Maka para chef-chef, tukang-tukang masak yang jago-jago masak, itu karena ada lidah. Tapi satu waktu bapak dikasih makanan yang mahal harganya, nah hanian kieu teh teungeunah. Tidak ada pengrasa. Mu amis teu karasa amisna. Nu asin teu karasa asinna. Yang enak tidak terasa enaknya. Bersyukur kita kepada Allah ketika makan. Bapak, ibu, aduh nikmatnya sambal dicoel ku peuteuy. Aduh ieu ikan asin. Aduh sangu liwet. Aduh bala-bala. Nikmat, kenapa? Allah memberikan pengecap lidah yang bisa mengecap dan membedakan sekian jenis makanan. Sok ibu perem, ngerem, datang ke rumah nanti. Naon ieu? Sangu. Naon ieu? Susu. Naon ieu? Teh. Naon ieu? Gado-gado. Naon ieu? Sambal. Luar biasa.
Wa ma bi ni'mati rabbika fahadits, ungkap. Ceritakan. Sadari. Satu lagi apa Ibu? Kulit. Meraba. Kulit. Ibu-ibu kalau ke pasar, ke toko, mau beli kain, itu dicabakan. Kasar cenah mang ieu mah. Taya halus cenah. Kasar halus. Dicabak. Ieu mah kulit ini ya beda ya. Yang budak kene ya lemes. Da leutik. Allahu Akbar. Allah memberikan panca indera, baru panca indera dilengkapi oleh Allah untuk kita manusia, dan manfaatnya luar biasa. Belum kalau kita hitung-hitungan apa, ada jantung, ada limpa, ada hati, ada usus, ada lambung, ada otak. Berapa harganya? Harga tubuh bapak dan ibu tidak bisa dihitung dengan uang miliaran triliunan. Langsung deui. Harga tubuh kita ini tidak bisa dihitung dengan uang. Tidak bisa dihitung dengan uang. Ada orang yang sombong, nih berlian. Nih harga jam tangan saya ini 1 miliar nih, 1 miliar. Ini harga baju saya, ini jas saya ini 100 juta nih. Ini sepatu saya harganya 25 juta nih. Sehingga di tubuh saya itu kurang lebih ada 5 miliar. Belum seberapanya dengan apa yang Allah berikan dalam tubuh kita yang mahal itu. Sabaraha jantung ibu. Usus kita. Otak kita, satu saraf saja putus, berapa tuh? Wa ma bi ni'mati rabbika fahadits. Itu semua adalah anugerah kasih sayang yang Allah berikan untuk manusia. Untuk manusia. Maka kalau kita sudah menyadari itu, kita namanya dina salira hunggul Bu. Wa fi anfusikum afala tubsirun, kata Allah. Tadi abdi miwarang bapak ibu berdiri bercermin di cermin yang seluruh tubuh. Ini perintah Allah. Wa fi anfusikum, dan dalam dirimu, afala tubsirun, apakah kamu tidak memperhatikan? Coba perhatikan dari atas sampai ke bawah. Rambut yang paling atas sampai telapak kaki. Panca indera, jantung, otak, liver, ginjal, alat kelamin, rahim kalau di ibu-ibu. Luar biasa. Sekarang yang di luar, berapa harga oksigen ini? Ibu tarik nafas. Tarik nafas, keluarin. Siapa yang memberikan oksigen ini? Kalau di rumah sakit berapa oksigen itu? Allah Subhanahu wa taala menggratiskan. Gratis. Ti kudu mayar. Allah menyiapkan oksigen gratis, tidak usah bayar. Tapi bersyukurlah kita kepada Allah. Air, Bu, ini air 1 tetes mahal ini, mahal air ini. Dari siapa? Dari Allah. Mangga, urang gali. Kurang tafakuri. Sampai hari ini sudah berapa ribu profesor. Apakah ada yang pernah bercerita bahwa
bisa menciptakan air? Belum ada, can aya. Sampai hari ini belum ada seorang profesor dimanapun yang paling hebat bisa menciptakan air. Belum, can aya. Terus Allah yang menciptakan air. Dari langit Allah turunkan air. Makanya kalau hujan, punten, kalau turun hujan, yang pertama ucapkan alhamdulillah. Wangsulan deui. Kalau turun hujan ucapkan alhamdulillah. Itu anugerah Allah. Yang kedua angkat tangan, Bu, berdoa. Nih etikanya. Kenapa? Tidak mungkin turun hujan satu tetes pun kecuali di situ ada malaikat. Ada malaikat. Siapa? Malaikat siapa? Yang menurunkan hujan itu? Bu? Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Malaikat? Hilap deui nya punya. Malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Malaikat Mikail Allah memerintahkan untuk menurunkan rizki termasuk di dalamnya hujan. Maka Rasulullah ketika turun hujan, Allahumma sayyibna salaman wa nafi'an. Ya Allah, turunkan hujan yang selamat dan bermanfaat. Di mana unsur hujan teh segera oleh kita sambut dengan doa, ya Allah, semoga menjadikan curahan hujan ini curahan yang menyelamatkan dan bermanfaat. Hujanna cenah gede, ulah kahujanan teuing sieun banjir. Rasulullah mengatakan hawalaina wala alaina, hawalaina wala alaina. Ada doa-doanya ada. Kita sering kadang-kadang menggerutu ya, berat hujan. Hujan deui kumaha teh? Jeung hujan jeung lila di hujan teh nya kunaonnya? Atuh teh hujan mah laku tukang payung, Ibu. Allahu Akbar. Lamun hujan terus tukang payung alhamdulillah sing lila cenah. Ya hujan teh sabab payung abdi laku, sabab lamun musim kemarau teu laku eta payung. Barudak nyaranak payung keur hujan bret teh sabaraha 2000 alhamdulillah. Yang nanam tanaman-tanaman, sayur-sayuran, alhamdulillah hujan. Allahu Akbar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Hujan, oksigen tadi, sinar matahari, Bu, sinar matahari, manfaat luar biasa manfaatnya, gak bisa dihitung dengan uang. Kalau diteliti secara ilmu, Bu, kalau matahari oleh Allah dipadamkan, dipareman, jangan 1 minggu, jangan 1 hari, jangan 1 jam, ku Allah pareuman pan poe. Dimatikan oleh Allah setengah jam, matikan, matikan oleh Allah matahari setengah jam. Maka pada setengah jam berikutnya dunia akan membeku menjadi es, tidak ada kehidupan. Burukan kumaha? Ini nikmat Allah yang luar biasa. Matahari. Sinar matahari adalah energi. Sinar matahari adalah bermanfaat. Bermanfaat. Anugerah Allah. Di pareuman ku Allah tidak ada kehidupan. Belum Allah menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan tumbuhan, menciptakan tanaman, dan semua itu adalah untuk manusia. Coba, masa manusia tidak sadar-sadar terus? Matahari untuk manusia, bulan untuk manusia, bintang untuk manusia, Allah ciptakan laut untuk manusia,
menciptakan laut bukan hanya laut saja dengan ombaknya untuk manusia. Allah menciptakan ikan untuk manusia. Allah menciptakan gunung dan hutannya untuk manusia. Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan untuk manusia, oksigen untuk manusia, matahari untuk manusia, air untuk manusia. Semua untuk manusia. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Wahai manusia, nikmat aku yang mana yang engkau dustakan? Dari tubuh kita tadi. Wa ma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ungkapkan dan ucapkan sebanyak-banyak kesyukuran. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jangan terbatas ucapan alhamdulillah ketika selesai sholat tasbih 33, alhamdulillah 33. Yang banyak, Bu. Mangga enak programkeun. Ibu kalau mau tidur mau 10 silakan, 20 silakan. Sebelum tidur ungkapkan kepada Allah kenikmatan. Dari mulai saya tidur ya Allah sampai hari ini kayak saya mau tidur lagi. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Bangun tidur alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Habis makan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ungkapkan sekarang alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Aktsaru ahlil jannah alhammadun, kebanyakan penghuni surga orang-orang yang muji kepada Allah. Bagaimana cara syukur itu? Bulan depan. Ini baru mengungkap dulu, menyadarkan diri kita bahwa tidak ada satupun yang ada dalam diri kita dan di luar kita yang bukan datang dari Allah. Semuanya datang dari Gusti Allah. Maka kewajiban kita adalah bersyukur. Bagaimana caranya? Sasih payun Bapak Ibu sing paranyang yuswa sehat walafiat bisa duduk lagi untuk mengungkapkan bagaimana cara kita bersyukur. Nanti insyaallah minggu depan. Mudah-mudahan ini semuanya dari Allah, anugerah Allah yang patut kita syukuri. Semoga datangnya kenikmatan dari Allah bukan menjadi laknat tetapi menjadi barokah untuk kita semua. Begitu banyaknya kenikmatan akan makin banyak kita mendekat kepada Sang Maha Pemberi kenikmatan Allah Subhanahu wa taala sehingga kenikmatan menjadi satu keselamatan untuk dunia dan akhirat kita. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan dzakirin, hamdal hamidin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yamna'u 'azim sultan. Ya Allah, ya Rabbana, wahai Tuhan kami sadari bahwa semua yang ada dalam diri kami dan di luar kami semua adalah anugerah dari Engkau ya Allah. Kami tidak mampu menghitung begitu banyak jumlah nikmat anugerah yang Kau berikan. Tapi ya Allah, berikan kesempatan untuk kami semua untuk bisa menikmati dan mensyukuri nikmat-nikmat yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Jadikan nikmat ini sebagai ladang amal untuk lebih dekat kami dengan rahmat-Mu, dengan ridha-Mu ya Allah. Maafkan atas kesalahan kami selama ini, banyak nikmat-nikmat yang Kau berikan kami tidak syukuri ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana tahmilna wa baina qawmina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asrul ijabah ya sahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu atas kebersamaan ini. Insyaallah kita senantiasa dalam rahmat barakah maghfirah ridha Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.